Selamat berjumpa saudara-saudara saya yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Sujianto dari Asosiasi Kependetaan dan NDR-IEL Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode 33 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal dari buku Kerinduan Segala Zaman. Melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana. Bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya. Demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersama Yesus melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan. Bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu pada saat ini. Sementara kami akan bersama-sama merenungkan sejenak akan pekabaran firman Tuhan dalam menyambut launching One Voice 27 yang akan segera kami laksanakan 5 September 2026. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kecurahan Roh Kudus-Mu. Menyerami hati para pemirsa dimanapun berada. Sehingga renungan singkat ini boleh menjamah hati kami. Membawa hidup kami lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, duduk di Bukit Zaitun menghadap bait suci. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus kapan hal-hal yang telah ia nubuatkan tentang kehancuran bait suci akan terjadi. Dan apa tanda kedatangannya serta akhir zaman. Yesus memberi peringatan tentang penyesat-penyesat yang akan datang mengaku sebagai Mesias. Tentang perang dan kabar-kabar tentang perang, kelaparan, gempa bumi, sebagai pergumulan penderitaan yang akan menimpa dunia ini. Ia menegaskan bahwa tentang hari dan saat kedatangannya tidak seorang pun tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga sekalipun mereka tidak tahu kecuali Bapa sendiri. Karena itu ia berulang kali menekankan pentingnya berjaga-jaga dan selalu siap sedia. Sebagaimana zaman Nuh ketika orang-orang tidak menyangka air bah akan datang. Sampai tiba-tiba terjadi dan melanda semua orang. Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Ketika anak manusia akan memisahkan bangsa-bangsa seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kepada mereka yang di sebelah kanannya, ia berkata bahwa mereka telah memberinya makan ketika ia lapar. Memberinya minum ketika ia haus. Menerimanya ketika ia asing dan memberi pakaian dan mengunjunginya ketika ia sakit atau di penjara. Ketika mereka bertanya kapan mereka melakukan semuanya itu kepadanya, Yesus menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Perumpamaan ini menegaskan bahwa pelayanan kepada orang-orang yang paling membutuhkan adalah pelayanan yang dihitung Allah sebagai pelayanan kepada Kristus sendiri secara langsung. Peringatan untuk berjaga-jaga dan panggilan untuk melayani sesama sesungguhnya saling melengkapi. Kesiapan rohani sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita mengetahui tanda-tanda akhir zaman, melainkan seberapa setia kita menghidupi kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita setiap hari. Tanpa menunggu momen istimewa untuk melakukannya dan tanpa membutuhkan pengakuan dari siapapun atas pelayanan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Seorang pendeta senior mengingatkan pendeta-pendeta muda binaannya bahwa persiapan terbaik menyambut kedatangan Kristus bukan sekedar menghitung tanda-tanda zaman dengan cermat, melainkan kesetiaan melayani jemaat yang paling membutuhkan setiap hari, termasuk mereka yang jarang datang ke gereja karena sakit atau karena lanjut usia. Ia bercerita tentang seorang rekan pendeta yang selama bertahun-tahun rutin mengunjungi para lansia dan orang sakit di jemaatnya tanpa pernah absen meski jadwalnya sangat padat dengan tugas administratif, pengkhotbah dan berbagai rapat penting di berbagai tempat. Ketika ditanya bagaimana ia mengatur waktu untuk semuanya itu, rekan pendeta itu menjawab, "Saya percaya setiap kunjungan kepada mereka yang terlupakan itu sebenarnya adalah kunjungan kepada Kristus sendiri. Itu bukan tugas tambahan, melainkan inti dari panggilan saya." Prinsip itu terus ia tanamkan kepada setiap pendeta muda yang dibimbingnya. Mengingatkan bahwa berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan sesungguhnya diwujudkan lewat kesetiaan melayani. Orang-orang kecil di setiap hari bukan sekedar perhitungan waktu semata atau spekulasi tentang tanggal kedatangannya. Beberapa pendeta muda yang menerapkan prinsip itu kemudian melaporkan bahwa jemaat mereka justru bertumbuh lebih erat dan lebih penuh kasih. Bertumbuh rohani mereka sebab anggota jemaat merasakan langsung bahwa mereka benar-benar diperhatikan. Bukan sekedar menjadi angka kehadiran mingguan. Kerinduan hari ini mengajak kita menyadari bahwa berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan bukan sekedar sikap pasif menanti tanda-tanda, melihat tanda-tanda, melainkan kesetiaan aktif melayani mereka yang paling membutuhkan di sekitar kita setiap hari tanpa terkecuali dan tanpa pilih kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kunjungi atau hubungi seseorang yang mungkin terlupakan, lansia, orang sakit, atau yang kesepian, dan layani mereka seolah-olah Anda sedang melayani Kristus sendiri secara langsung dan penuh kasih. Peringatkan untuk berjaga-jaga dan panggilan untuk melayani yang paling hina sesungguhnya adalah satu kesan yang sama. Kesiapan sejati menyambut kedatangan Tuhan diukur dari kesetiaan kita melayani sesama dari hari demi hari. Bukan sekedar pengetahuan tentang tanda-tanda zaman semata. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari penata layanan menuju bab 71 dan 72. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih oleh karena waktu yang singkat ini kami boleh bersama-sama merenungkan kasih Tuhan.
Menanti kedatangan Tuhan bukan hanya sekedar melihat tanda-tanda zaman, tetapi menanti kedatangan Tuhan adalah kami melayani sesama lebih sungguh. Kami setia melayani orang yang membutuhkan, yang sakit, yang terpenjara, yang menderita, yang kekurangan. Sesungguhnya itulah pelayanan yang sejati. Dan itulah sesungguhnya menanti kedatangan Tuhan yang sejati. Sehingga hati kami boleh disiapkan, iman kami boleh disiapkan, rohani kami semakin disiapkan. Sehingga pada waktu Yesus datang, kami siap sedia menyambut kedatangannya. Dan kami akan tinggal bersama-sama dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati semua pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Mengampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.